Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Dosen pengampu Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA. Tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas 15 yang kedua dengan mempresentasikan hasil tugas yang pertama yang saya buat. Yaitu soal yang pertama yaitu mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah yang dikelola di Kota Malang melintang tahun 2013 sampai 2016. Jadi di dalam soal ini telah tampak tabel, ada 7 tabel, yaitu terdapat tabel tahun dan 6 retribusi. Yang pertama itu retribusi pasar, yang kedua retribusi parkir di tepi jalan umum, yang ketiga retribusi parkir, yang keempat retribusi objek wisata, yang kelima retribusi izin gangguan, dan keenam retribusi IMB atau retribusi izin mendirikan bangunan. Di dalam soal ini kita diminta untuk mencari estimasi tentang retribusi objek wisata. Di dalam soal ini kita fokus untuk pada pencarian estimasi retribusi objek wisata. Caranya yaitu di dalam retribusi ini terdapat 4 tahun retribusi objek wisata, yang mana terdapat 4 tahun dari tahun 2013, 2014, dan 2015 dan 2016. Dari retribusi objek wisata yang pada tahun 2013 berjumlah 152, tahun 2014 150, tahun 2015 160, dan tahun 2016 165. Jadi cara mencari estimasinya yaitu dengan menjumlahkan 4 tahun dari retribusi objek wisata dari tahun 2013 sampai 2016 lalu dibagi 4 tahun. Dapatlah hasilnya yaitu 156,75. Jadi di dalam pencarian ini menggunakan 4 metode, yaitu metode yang pertama yaitu Simple Moving Average atau SMA. Hasil dari Simple Moving Average mengenai retribusi objek wisata itu berjumlah 156,75. Selanjutnya, cara yang kedua menggunakan metode Exponential Smoothing dengan damping faktor 0,7. Terdapat 4 tabel di dalam Exponential Smoothing faktor 0,7. Yang pertama yaitu tahun, pendapatan, langkah, dan hasil estimasi. Di dalam ini terdapat pendapatannya itu berjumlah pada tahun 2013 berjumlah 152, langkahnya tidak ada, estimasinya tidak ada. Di tahun 2014 pendapatannya 150, langkahnya juga tidak ada, dan hasil estimasinya terdapat 152. Hasil estimasinya tersebut 152 itu didapat dari pendapatan pada tahun 2013 dipindahkan ke hasil estimasi pada tahun 2014 diturunkan. Selanjutnya pada tahun 2015 pendapatannya berjumlah 160. Langkahnya yaitu 0,3 dikali 150. Jadi 0,3 itu didapat dari kita mencari damping faktornya berjumlah 0,7. Jadi untuk mencukupkannya menjadi 1 ditambahlah 0,3. Jadi dari sana kita tahu bahwa
langkah mencarinya itu menjadi 0,3. Jadi 0,3 tersebut dikali 150 di tahun 2014. Dipindahkan dari tahun 2014 ke 2015. 0,3 dikali 150 dan 0,7 dikali 152 di pendapatan pada hasil estimasi. Yang hasil estimasi dipindahkan. Jadi 0,3 dikali 150 ditambah 0,7 dikali 152 dapatlah hasil estimasinya menjadi 151,4. Begitu juga dengan pada tahun 2016 0,3 dikali 160 pada pendapatan yang mana 160 tersebut terdapat datangnya dari hasil pendapatan pada tahun 2015 dan ditambah 0,7 dikali 151,4 tersebut didapatkan dari hasil estimasi pada tahun 2015 dan begitu juga selanjutnya dengan pendapatan hasil pada tahun 2017. Lalu selanjutnya mengenai transformation moving average yang C, yang metode yang ketiga. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel tahun, pendapatan, dan perubahan pendapatan. Terdapat perubahan pendapatan pada tahun 2013, yaitu pendapatannya 152. Yang mana perubahan pendapatannya tersebut tidak ada. Dan pada tahun 2014 pendapatannya terdapat 150. Lalu perubahan pendapatannya yaitu dapatnya min 2. Dari mana dapatnya min 2 tersebut? Dapatnya min 2 tersebut didapatkan dari tahun pengurangan dari tahun 2014 senilai 150 dikurang tahun 2013 berjumlah 152. Jadi 150 dikurang 152 dapatlah min 2. Jadi perubahan pendapatan pada tahun 2014 senilai min 2. Lalu pada tahun 2015 pendapatannya 160 dikurang dengan pendapatan tahun 2014 dapatlah hasilnya perubahan pendapatannya 10. Lalu pada tahun 2016 pendapatannya bernilai 163 dan pendapatan pada tahun 2015 160. Jadi perubahan pendapatan hasil dari perubahan pendapatan pada tahun 2016 yaitu 165 dikurang 160 dapatnya menjadi 5. Jadi total perubahan pendapatannya tersebut berjumlah senilai 13. Jadi rata-rata dari pendapatan tersebut, perubahan pendapatan tersebut senilai 4,33. Lalu selanjutnya mencari prediksi pendapatan. Prediksi pendapatan tersebut 165 ditambah 4,33. 165 tersebut didapatkan dari pendapatan pada tahun 2016. Dan 4,3 ditambah 4,33 tersebut didapatkan dari rata-rata perubahan pendapatan. Menjadi 165 ditambah 4,33 menjadi 169,33. Selanjutnya menggunakan metode yang keempat yaitu kuadrat terkecil. Terdapat 5 tabel yaitu tabel tahun, tabel X, Y, XY, dan X kuadrat. Pada tahun, cara mencari di dalam tabel tersebut terdapat 4 tahun. 4 tahun yang mana pada poin A yaitu mencari sigma Y per N. Jadi sigma Y tersebut sama-sama kita lihat dari pada tahun 2013 sampai 2016. 2013 bernilai Y-nya 152, tahun 2014 150, tahun 2015 160, tahun 2016 Y-nya berjumlah 165. Jadi
sigma Y-nya terdapat 627 dibagi 4 tahun. Menjadi hasilnya 156,75. Yang kedua yang B yaitu sigma XY dan per sigma X kuadrat. Sigma XY didapatkan dari contohnya sigma XY yang pada tahun 2013 min 456. Jadi dapat sigma XY itu didapatkan dari min 3 dikali 152, dapatlah hasilnya menjadi min 456. Sedangkan tahun 2014 min 1 dikali 150 dapatnya min 150. Tahun 2015 1 dikali 160 dapatnya 160. Pada tahun 2016 3 dikali 165 dapatnya 495. Jadi di dalam mencari sigma Y yaitu di X dikali dengan Y lalu dijumlahkan. Jadi sigma XY itu 456 ditambah min 100 ditambah 160 ditambah 495, jadi hasilnya menjadi 49. Dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat yaitu berjumlah 20. Dari mana datangnya 20? Sigma X kuadrat datangnya dari 20 yaitu dari 3. Jadi 49 dibagi 20 dapatnya 2,45. Lalu persamaan tren X sama dengan 156,75 ditambah 2,45X. Lalu pendapatan 2017 Y 156,75 dapatnya dari hasil penjumlahan yang A dan 2,45 dari penjumlahan yang B. Lalu dikali dengan X. X dapatnya dari kita sama-sama kita lihat dari perbandingan dari tahun 2000. Cara mencarinya yaitu perbandingan totalnya pada tahun 2016 senilai 3. Lalu datangnya 5 yaitu perbandingan antara pada tahun 2013 dan 2014 yaitu antara min 3 dan min 1. Jadi perbandingan antara min 3 dan min 1 itu adalah 2. Jadi X-nya pada tahun 2013 3 dan perbandingan antara 2013 dengan 2014 adalah 2. Jadi menjadi 5. Jadi 156,75 ditambah 12,25 sama dengan 169. Apabila diketahui relasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166, maka metode estimasi manakah yang mendekati keakuratan adalah metode eksponensial smoothing. Jadi metode yang mendekati adalah metode eksponensial smoothing, yang mana hasilnya yaitu 157, yang lebih mendekati dengan 166. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Malang melintang tahun 2013 sampai tahun 2016 dalam juta, dan lakukanlah pemetaan potensial untuk semua jenis retribusi. Di dalam soal ini sama dengan soal yang sebelumnya pada soal yang pertama. Bedanya itu yang pertama mencari hasil estimasi, yang kedua ini mencari mengenai realisasi pada tahun 2013 sampai 2016. Yaitu pada soal kali ini mencari mengenai pertama pemetaan. Pemetaan yang pertama itu pada retribusi pasar. Di retribusi pasar pada tahun 2014.
rumusnya yaitu rumus mencarinya itu Y1 sama dengan per Y aksen sama dengan 228 per 138,3. Y1 itu dapatnya dari retribusi pasar pada tahun 2014 yang pertama, yaitu telah tampak 228, dan Y aksen dapatnya dari rata-rata dari penjumlahan retribusi pasar di tahun 2014. Dapatnya dari yang pertama itu 228, 125, 112, 150, 96, 119, dan totalnya menjadi 830. Lalu dapatlah totalnya 830 di tahun 2014 dibagi menjadi 6 dari retribusi tersebut. Dapatlah rata-ratanya menjadi 138,3. Jadi hasil dari dapatnya Y aksen tersebut dari rata-rata pada penjumlahan pada tahun 2014. Dapatnya 138,3. Jadi 228 dibagi 138,3 dapatnya 1,6485. Nah, yang di sebelahnya delta Y rasio perkembangan. Yaitu dengan rumus. Yang di sebelahnya kita dapat melihat delta Y1 per delta Y atau delta Y tersebut atau dengan mencari rasio perkembangannya. Yang mana cara mencarinya yaitu di tahun 2014 retribusi pasar tersebut bernilai 228 dikurang dengan retribusi pasar di tahun 2013 220. Jadi 228 dikurang dengan 220. Dan juga delta Y-nya mencari rata-rata dari 138, mencari jumlah dari retribusi tahun 2014 dikurang 2013, dapatlah rata-ratanya di bawah dan dapatlah nilainya 0,0363 per 0,0414 sama dengan 0,8760. Begitu juga dengan tahun 2015, begitu juga dengan tahun 2016. Dan cara mencari rata-rata dari Y1 per Y aksen sama dengan 1,648524. 1,646524 besar dari 1. Dan rata-rata delta Y1 per delta Y sama dengan 0,8759 kecil dari 1. Berdasarkan hasil penghitungan dan pemetaan di atas, retribusi pasar Kota Malang termasuk ke dalam kategori potensial. Retribusi tersebut dapat dikatakan kategori potensial yaitu karena rata-rata Y per Y lebih besar dari 1, sedangkan delta YI per delta Y lebih kecil dari 1. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan begitu juga dengan cara dari retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi parkir, retribusi objek wisata, retribusi izin bangunan, izin gangguan, dan retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, sama-sama telah tampak oleh kita mengenai jenis-jenis retribusi dan kategorinya. Retribusi terdapat 6 jenis dan kategorinya terdapat 4.
yaitu kategori prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Dan di dalam retribusi tersebut terdapat sama-sama kita cari persentasenya dari 6 retribusi tersebut. Di dalam retribusi prima, kategorinya dari soal tersebut tidak terdapat yang termasuk kategori prima. Terdapat 0% persentasenya. Yang kedua yaitu potensial. Potensial yaitu cara mencari terdapat persentasenya. Potensial 1 terdapat 2. Nah, 2. Cara mencarinya yaitu 2/100 dikali 6. Terdapatlah hasilnya 33,33%. Lalu begitu juga dengan berkembang. Berkembang terdapat 3 macam. Dan selanjutnya terbelakang. Begitu juga dengan sebaliknya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga mengenai contoh menghitung potensi retribusi pasar. Pasar Jumat di Kota Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang dibuka setiap hari. Diketahui jumlah kios, los, dan lapak yang ada di pasar Jumat berdasarkan sebagai berikut. Adalah pertama itu jumlah kios, los, dan lapak. Maka dapat dihitung potensi penerimaan tahunan retribusi bruto tersebut sebagai berikut. Kios. Jumlah kios yaitu kiosnya berjumlah 125 dikali jumlahnya 5.000 per harinya. Kita ambil 365.000 365 hari dalam setahun. Jadi 125 dikali 5.000 per dikali 365. Dapatnya hasilnya itu 228.125.000 rupiah. Begitu juga dengan los dengan cara yang sama seperti contoh dengan kios itu 105 dikali 3.500 dikali 365.000. Dapatnya itu 191.625.000 rupiah. Dan begitu juga dengan cara lapak dengan cara yang sama. Lalu cara mencari totalnya yaitu dengan cara dijumlahkan kios, hasil dari kios, jumlah kios, los, dan lapak. Jumlah dari kios yaitu 228.125.000 ditambah jumlah los 191.626.000 dan jumlah lapak yaitu 205.312.500. Dapatlah hasilnya 625.375.000 rupiah. Perhitungan ini di saat semua kios, los, lapak, dan terus kejadian sepanjang hari. Begitulah kira-kira caranya. Caranya lumayan mudah. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang B. Yang kedua itu contoh menghitung potensi retribusi di tepi jalan umum. Jalan Imam Bonjol di kota X berdasarkan pendapatan wali kota merupakan jalan objek retribusi pelayanan parkir di tempat umum untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Badan Pendapatan Daerah ingin menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dapat diterima dari jalan Imam Bonjol ini dengan informasi sebagai berikut.
Yang pertama itu ada panjang jalan bagian kiri dan kanan 2.700 meter. Panjang untuk bagian kiri 200 meter dan bagian kanannya 1.500 meter. Dan bagian kirinya dan pada poin ketiga 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Dan dapat juga kita lihat rumusnya yaitu seperti N1 dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP dikali 365 hari. Sama-sama kita lihat dari atas mengenai informasi-informasi yang ada dari soal yang B. Tata cara pencariannya yaitu cara menghitungnya yaitu 325 unit dikali 6 kali dikali 3000 dikali 365 hari ditambah 467 unit dikali 8 kali dikali 1000 dikali 365 hari. Lalu dapatlah hasilnya menjadi 3.498.890.000 rupiah. Yang mana telah tampak juga caranya di sini juga tampak agak sedikit mudah. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada yang poin yang C itu mengenai contoh menghitung potensi retribusi potensial. Pemerintah kota Seio ingin menghitung potensi retribusi terminal dengan objeknya adalah tempat memuat dan atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus. Hasil beberapa kali atau beberapa hari survei menunjukkan hasil sebagai berikut. Di dalam hasil survei tersebut terdapat surveinya selama 8 hari. Pertama mengenai jenis pengujian. Di dalam jenis pengujian terdapat hasil surveinya selama 8 hari. Yang pertama itu seperti mobil penumpang umum antar kota. Jenis pengujiannya itu di jenis mobil penumpang dan mobil antar kota, mobil penumpang umum antar kota. Yang hari yang pertama terdapat 40, hari yang kedua terdapat 40, hari yang ketiga 40, hari yang keempat 60, yang kelima 50, hari keenam 45, hari ketujuh 75, dan hari kedelapan 65. Dari hasil survei selama 8 hari tersebut, 8 unit tersebut dijumlahkan, lalu dapat hasilnya, lalu dibagi dengan 8. Dan dapatlah rata-rata mobil penumpang umum antar kota menjadi 57. Begitu juga dengan mobil penumpang umum yang tidak dalam trayek, dan juga mobil penumpang umum angkutan kota, dan juga kendaraan bermotor umum jenis mobil bus non-ekonomi. Baiklah, untuk menghitung rumusnya kita ambil retribusi terminal dengan 360 hari. Jadi cara menghitung rumusnya yaitu dengan rumus JU dikali TR dikali hari. JU itu sama dengan atau bisa disebut dengan rata-rata. Sama-sama kita lihat seperti yang di atas, yaitu dengan mobil penumpang umum antar kota rata-ratanya itu 53, TR itu sama dengan tarifnya itu senilai 500 dan harinya itu 360. Jadi JU itu rata-rata dikali tarif dikali hari. 53 dikali 500 dikali 360 dapatnya yaitu menjadi 9.540.000 rupiah. Yang B begitu juga dengan yang B dengan cara yang sama, yaitu rata-ratanya yaitu senilai 25, tarifnya 1.000 dan dikali 360 hari.
dapatnya itu 9 juta. Dan yang ketiga yaitu rata-ratanya senilai 56, tarifnya 200 hari dikali 360 hari. Dapatnya yaitu 4.032.000 rupiah. Lalu yang D yang terakhir rata-ratanya itu 44 dikali tarif 3.000 dikali rata harinya 360. Dapatnya hasilnya menjadi 47.520.000 rupiah. Lalu jumlah keseluruhan dari yang poin yang A sampai D sama dengan jumlahnya 70.092.000 rupiah. Jadi sama-sama kita lihat potensi penerima retribusi terminal adalah senilai 70.092.000 rupiah dalam setahunnya. Demikianlah hasil penjelasan presentasi mengenai penjelasan soal-soal yang tertera pada video kali ini. Jika ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.